Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, nama saya Rian Pratama dengan NPM 2019 13500 487. Saya dan Mega akan menyampaikan tentang senyawa biner dan poliatomik. Yang akan menjelaskan senyawa binernya yaitu teman saya Dia Mega, dan saya akan menjelaskan tentang poliatomik. Mungkin itu saja, kita akan langsung ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Mega Utami, NPM 2019 135000619 dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang senyawa biner. Berikut tentang senyawa biner. Pengertian senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk dari dua unsur, terbentuk dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam, atau dapat terbentuk dari dua unsur non-logam. Jika unsur pertama adalah logam dan unsur lainnya non-logam, maka senyawa biner tersebut umumnya berbentuk ionik. Sedangkan senyawa yang terbentuk dari dua unsur non-logam disebut juga sebagai senyawa kovalen. Senyawa biner ionik atau logam dan non-logam merupakan hasil penggabungan ion positif atau kation sebagai logam dan ion negatif atau anion sebagai non-logam. Senyawa biner kovalen, non-logam dan non-logam terbentuk dari dua unsur melalui sebuah ikatan kovalen. Senyawa biner logam dan non-logam. Senyawa biner dari logam dan non-logam umumnya adalah senyawa ion yang terdiri dari kation, unsur logam, dan anion, unsur non-logam. Aturan penulisan rumus kimia senyawa biner ini adalah sebagai berikut. Untuk tata nama senyawa biner ini, mula-mula dituliskan nama unsur logam tanpa memodifikasi, kemudian diikuti dengan nama unsur bukan logam dengan ditambahkan akhiran ida. Nama logam plus non-logam plus ida. Contoh: KCI, kalium klorida. MgF2, magnesium fluorida. K2O, kalium oksida. NaCl, natrium klorida. Tata nama senyawa biner ini sebagai berikut. Perlu diperhatikan bahwa meskipun terdiri dari muatan positif dan negatif, tapi senyawa ion biner memiliki muatan total 0. Satuan rumus harus mengandung ion positif dan ion negatif sedemikian rupa sehingga jumlah muatan bersihnya sama dengan 0. Jumlah ion positif dan ion negatif dari unsur dapat sobat lihat dari bilangan oksidasinya. Contoh: K2O, kalium, bilangan oksidasi plus 1 dikali 2 sama dengan plus 2. Oksigen, bilangan oksidasi sama dengan min 2 plus 2 plus min 2 sama dengan 0 atau netral. Nah, untuk kasus tertentu, logam bisa memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, terutama logam kelompok golongan B. Jika kasus sedemikian, tata nama senyawa biner bisa mengikuti sistem stok atau akhiran sebagai berikut. 1. Sistem stok. Penamaan dengan menuliskan bilangan oksidasi menggunakan angka Romawi. 2. Sistem akhiran atau O. Penamaan dengan sistem akhiran O untuk kation dengan bilangan oksidasi yang lebih rendah dan akhiran I untuk kation dengan oksidasi yang lebih tinggi. Contoh sistem stok dan akhiran O bisa dilihat di tabel ini ya. Senyawa biner non-logam
dan non-logam. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk oleh dua unsur yang berbeda. Senyawa biner dari non-logam dan non-logam umumnya adalah senyawa molekul atau aturan penulisan rumus kimia senyawa biner ini sebagai berikut. Menuliskan unsur non-logam pertama diikuti dengan penulisan angka jumlah unsur pertama. Kedua, menuliskan unsur non-logam kedua diikuti dengan penulisan angka jumlah unsur kedua. Contoh, CO2, SO3, Ci2O. Tata nama senyawa ini adalah sebagai berikut. Mula-mula dituliskan unsur dengan bilangan oksidasi positif, misalnya klorida. Sobat harus menuliskan H dulu baru Ci atau HCI, bukan kebalik. Ci dulu baru HCI. Karena bilangan oksidasi H positif dan bilangan oksidasi Ci negatif, penamaan unsur awal dan akhir diberi awalan yang menunjukkan jumlah relatif setiap jenis atom dalam molekul tersebut. Awalan yang digunakan angka indeks. 1 untuk mono, 2 untuk di, 3 untuk tri, 4 untuk tetra, 5 untuk penta, 6 untuk heksa, 7 untuk hepta, 8 untuk okta, 9 untuk nona, dan 10 untuk deka. Contoh, catatan. Untuk jumlah unsur non-logam 1, angka indeks 1 mono tidak perlu dituliskan. Contoh, SO2 belerang dioksida, SO3 belerang trioksida, sisi 4, CCI4 karbon tetraklorida. Satu, sistem awalan dapat menunjukkan hubungan antara nama dan rumusnya dengan tepat. 2. Selain menggunakan sistem awalan, sebenarnya juga dikenal sistem stok, yang penamaannya sama persis dengan senyawa kovalen ionik, seperti dijelaskan sebelumnya. Berikut perbandingan dua sistem tata nama senyawa biner. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Untuk contoh soal 1, tuliskan rumus senyawa ion yang mempunyai nama berikut. 1. Natrium sulfide. 2. Magnesium oksida. 3. Aluminium sulfide. 4. Strontium klorida. 5. Magnesium nitrida. Jawabannya, untuk natrium sulfide sama dengan Na2S. Natrium oksida MgO. Aluminium sulfide Ai2S3. 4. Strontium klorida SrCi2. Magnesium nitrida Mg3N2. Contoh soal kedua, rumus kimia dari magnesium nitrida adalah, jawabannya kita simak pembahasan berikut ini. Atom logam sama dengan Mg, atom non-logam sama dengan N. Senyawa ion biner kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah atom penyusunnya, maka penting buat kalian untuk tahu letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Dari sistem periodik, 1. Mg sama dengan golongan 2A membentuk ion plus 2 sama dengan Mg2+. 2. N golongan 5A membentuk ion min 3 sama dengan N min 3.
Untuk menentukan rumus molekul, kalian tinggal kali silang saja angka muatan ion masing-masing unsur sehingga menjadi Mg3N2. Atau cara lainnya, setelah kalian tahu beberapa muatan masing-masing atom penyusunnya, kalian bisa cek jumlah muatan dalam rumus molekul yang diberikan. Karena rumus kimia yang benar adalah rumus yang jumlah muatannya sama dengan 0. Misalnya kita cek A M3 sama dengan -1, bukan rumus kimia yang benar. Mg2 sama dengan 3 plus 2 plus 2 min 3 sama dengan plus 6 min 6 sama dengan 0. Rumus kimia yang benar. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang mengandung ion poliatomik. Tahukah kalian apa itu ion poliatomik? Di dalam kimia, ion dibedakan menjadi dua, yaitu monoatomik. Yang pertama, monoatomik. Monoatomik adalah molekul kimia yang hanya berisi satu atom dan bersifat tunggal atau berdiri sendiri. Ion monoatomik terbentuk akibat kehilangan elektron ion positif dan mendapatkan elektron ion negatif. Contoh ion monoatomik adalah Na+, Ca2+, F-, O2-, dan sebagainya. Yang kedua yaitu poliatomik. Poliatomik adalah molekul kimia yang berisi banyak atom atau kombinasi dari atom yang heterogen. Ciri-cirinya tidak memiliki muatan positif atau muatan negatif, artinya netral. Contoh ion poliatomik adalah NH4+, OH-, CO32-, CO32-, HSO3-, dan sebagainya. Ion atom tunggal, ion monoatomik. Ion yang tersusun atas gabungan beberapa unsur ion poliatomik. Senyawa poliatomik dapat terbentuk dari kation monoatomik dengan anion poliatomik atau kation poliatomik dengan anion monoatomik atau poliatomik. Contoh senyawa poliatomik adalah sebagai berikut. CaCiO2 tersusun atas kation monoatomik Ca2+ dengan anion poliatomik CiO-. Nomor 2, NH4Ci tersusun atas kation poliatomik NH4+ dengan anion monoatomik Ci-. Yang ketiga, NH4OH tersusun atas kation poliatomik NH4+ dengan anion poliatomik OH-. Senyawa ion poliatomik biasanya memiliki kation dari jenis unsur logam, sedangkan anionnya disusun oleh lebih dari satu jenis unsur yang kemudian membentuk ion poliatomik. Senyawa poliatomik umumnya merupakan senyawa ion yang terbentuk antara unsur logam yang melepaskan elektron membentuk ion positif kation dan unsur-unsur non-logam yang saling berkaitan kovalen membentuk ion negatif atau anion. Anion senyawa poliatomik ini sebagian besar tersusun dari atom oksigen. Atom oksigen tersebut berikatan dengan atom non-logam lainnya yang sering disebut dengan oksoanion. Jumlah oksigen pada oksoanion untuk beberapa ion poliatomik berbeda-beda. Nah, peningkatan jumlah atom oksigen inilah yang sering dijadikan acuan dalam penanaman senyawa poliatomik. Semakin banyak jumlah oksigen, semakin tinggi bilangan oksidasi atom non-logam yang mengikat atom-atom oksigen tersebut. Tata nama senyawa poliatomik berdasarkan peningkatan bilangan oksidasi atom non-logam yang meningkatkan atom
Untuk anion sejenis tetapi jumlah oksigennya berbeda. Aturan tata namanya yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak namanya diberikan min At. Jika mengandung jumlah oksigen lebih sedikit namanya diberikan It. Khusus untuk anion OH- dan Cn- diberikan akhiran ida. Contoh: NO3- nitrat, SO42- sulfat, PO42- fosfat, OH- hidroksida, NO2- nitrit, SO32- sulfit, PO32- fosfit, Cn- sianida. Pemberian nama senyawa polioatomik diawali dengan menyebutkan nama kation, kemudian nama anionnya. Rumus penamaan senyawa polioatomik dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nama kation logam plus nama anion, ion polioatomik. NaNO2, natrium nitrit, NaNO3, natrium nitrat, K2SO3, kalium sulfit, K2SO4, kalium sulfat, NaOH, natrium hidroksida, dan seterusnya. Untuk unsur halogen seperti klor, Ci dapat mengikat oksigen dengan jumlah paling banyak sampai dengan 4 dan paling sedikit 1 atom oksigen. Oleh karena itu, cara pemberian namanya adalah sebagai berikut. 1. Untuk ion yang mengikat oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran It. Yang kedua, untuk ion yang mengikat oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran At. Contoh: NaClO, natrium hipoklorit, NaClO2, natrium klorit, NaClO3, natrium klorat, NaClO4, natrium perklorat. Adapun contoh-contoh soal yang bisa teman-teman pelajari.
Itulah tadi video pembahasan tentang senyawa binar dan senyawa poliatomik. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.